Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrico Risnanda Himawan dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang, menurut KBBI, bahasa adalah suatu sistem atau simbol bunyi wewenang yang digunakan oleh suatu komunitas untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya. Karena setiap suku atau bangsa tentunya memiliki bahasa yang berbeda. Sementara itu, bahasa gaul lebih mengarah kepada bahasa yang hanya dimengerti beberapa orang saja. Akhir-akhir ini bahasa gaul menjadi bahasa sehari-hari banyak orang Indonesia, baik anak kecil, remaja, hingga orang dewasa. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai dari saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Opposition, Suwandi, dan Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan, EYD. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Dan pengertian bahasa gaul di Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang terjadi di kalangan remaja memang tidak bisa dibendung lagi. Di era modern ini, beragam istilah diksi atau kosakata baru dalam komunikasi sehari-hari semakin banyak bermunculan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa gaul artinya dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu atau di daerah tertentu untuk pergaulan. Menurut beberapa literatur, bahasa gaul merupakan salah satu contoh ragam bahasa non-standar atau tidak resmi yang sering digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari di kalangan remaja saat ini. Kemudian contoh bahasa gaul yang ada di Indonesia. Contohnya adalah gajah yang artinya tidak jelas, kemudian gercep yang artinya gerak cepat, bager atau yang artinya malas gerak, mantul yang artinya mantap betul, atau sapi yang bisa diartikan bisa. Kemudian banyak lainnya. Kemudian pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan tatanan bahasanya. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bahasa Indonesia, terutama dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dampak positif bahasa gaul di Indonesia. Dampak positif dan negatifnya yaitu yang pertama, dampak positif penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat, akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Sedangkan dampak negatif, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang dimaksud di dalamnya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul di Indonesia. Ya, faktor yang pertama itu berkembangnya internet dan situs-situs media sosial seperti
Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian karena pengaruh lingkungan, yang terakhir yaitu peran media elektronik yang menggunakan bahasa gaul, contohnya dalam sebuah film. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu banyaknya kalangan remaja menggunakan bahasa gaul akibat dari perkembangan zaman. Keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mencegah apalagi di kalangan anak-anak dan remaja karena perkembangan psikologis. Keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.